Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Lanteng Baru Bapak Hari Nuryanto, Sarjana Olahraga. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Lanteng Baru, serta yang kami hormati teman-teman calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini Kamis tanggal 26 Oktober kita bisa hadir di Lab SD Negeri Lanteng Baru dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Ini memang terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 untuk mendiseminasikan atau sharing budaya positif, dan semoga nantinya bisa diterapkan di sekolah kita dan dapat mewujudkan impian sekolah kita sesuai dengan visi SD Negeri Lanteng Baru. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah acara akan diawali dengan bacaan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Lanteng Baru Bapak Hari Nuryanto. Acara yang keempat, acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh ketiga calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak Haryadi Nugroho, Ibu Wahyu Nurni Astuti, dan saya sendiri Darwati. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sukasmi. Kepada Ibu Sukasmi dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terutama calon guru penggerak kita di angkatan yang ke-9 ini ya, 9 yang sudah mencapai modul berapa ini? 1.4. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di lab SD Negeri Lanteng Baru unit 1 ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita semua yang masih senantiasa mengikuti tuntunan serta ajaran beliau. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan siang hari ini sudah berkenan untuk meluangkan waktu terkait dengan diseminasi dari teman-teman JGP kita angkatan yang ke-9, yaitu beliau Bu Wahyu Nurmidi Astuti, kemudian Pak Aryati, dan Bu Indarwati. Nah, pada kesempatan siang hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif ya. Kalau kita ibaratkan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak pendidikan kita, Bapak pendidikan kita Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah itu ibarat ladang Bapak Ibu. Artinya kalau ibarat ladang kita harus menyiapkan bahwa ladang ini memang ladang yang nyaman. Kalau sekolah ya nyaman untuk peserta didik kita. Jadi ladang yang bagaimana nanti bisa menumbuhkan bibit-bibit. Artinya kita bisa mendidik anak-anak supaya nanti kelak bisa mencapai kebahagiaan setelah lulus dari SD Negeri Lanteng Baru. Untuk itu budaya-budaya positif itu harus mulai kita terapkan kepada anak didik kita, apapun bentuknya, mulai dari pembentukan karakter. Itu bisa dimulai dari misalkan kedisiplinan, peraturan kelas. Kita bisa menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan aman, kemudian menyenangkan bagi anak-anak kita. Ketika anak hadir di sekolah, tentu mereka harus tersenyum. Setelah pulang dari sekolah, itu mereka juga masih dengan keadaan tersenyum. Jangan sampai anak sudah malas datang ke sekolah, kemudian pulang pun karena memang segera ingin pulang dan terpaksa. Jadi budaya-budaya positif termasuk perilaku dimulai dari diri kita, kemudian lingkungan sekolah kita harus benar-benar kita kondisikan sebaik mungkin. Nah, itu Bapak Ibu, karena nanti yang diseminasi ada 3 orang, jadi saya tidak terlalu banyak hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hari Nuryanto yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh ketiga calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita ice breaking sebentar ya. Monggo silakan semuanya berdiri. Nah, nanti ice breakingnya nanti kita bernyanyi sambil menggerakkan tangan. Ini nanti lagunya seperti ini Bapak Ibu. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di dekat dan bertepuk tangan. Coba ya, kita nyanyi dulu ini ya Bapak Ibu, nanti baru diiringi dengan music. 1, 2, 3.
budaya positif nanti akan kami sampaikan. Latar belakang dari kegiatan diseminasi pada hari ini adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah, nih Bapak Ibu. Dengan adanya penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Adakah yang berkenan untuk menjawab? Dan apakah sekolah kita itu sudah menumbuhkan budaya positif dengan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang universal? Monggo Bapak Ibu, adakah yang berkenan untuk menjawab apakah budaya positif itu? Budaya positif apa sih? Budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Oh ya, monggo silakan Pak Sigit, luar biasa. Terima kasih Bu Indarwati yang telah memberi kesempatan. Menurut saya budaya positif itu budaya yang bersifat baik, budaya yang dapat ditiru oleh anak-anak, dapat diterapkan dalam setiap harinya. Intinya baik menurut itu ya. Nah, Kita juga sudah ya, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif, menerapkan budaya positif? Alhamdulillah sudah. Dari bidang keagamaan juga iya, dari bidang-bidang yang lain juga alhamdulillah sudah. Contohnya kalau dari bidang religius itu anak-anak sudah dibiasakan untuk setiap paginya selain berdoa sebelum mulai pembelajaran itu juga membaca Asmaul Husna. Terus siangnya sholat duha berjamaah, siang pas waktu istirahat pertama. Kemudian siang di tengah harinya anak-anak juga sudah dibudayakan untuk berjamaah sholat zuhur. Itu Ibu contohnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sigit Nugroho, beri tepuk tangan untuk Bapak Sigit Nugroho. Adakah yang mau menambahkan Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Seperti yang Bapak Sigit Nugroho sampaikan itu sudah tepat sekali ya, budaya positif itu yang baik-baik. Kemudian dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan membudaya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif merupakan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti yang Bapak Sigit tadi sudah sebutkan, sekolah kita sudah ada budaya positif seperti membaca Asmaul Husna, sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah. Ada budaya 6S juga deh Bapak Ibu. Apa itu 6S? Senyum, sopan, santun, dan salim. Setiap pagi ya, kita kan setiap pagi di gerbang menyambut anak-anak kita dengan pastinya senyum, salam, sapa, dan juga salim ya. Kemudian konsep inti budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari 8 itu yang kira-kira asing bagi Bapak Ibu mana ya? Atau semuanya sudah familiar? Oh, sampun. Segitiga restitusi itu apa? Oh, segitiga restitusi itu apa ya? Nanti kita bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Apakah sama dengan segitiga sama kaki atau segitiga restitusi itu? Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita lihat di layar dan Bapak Ibu silahkan menjawab setuju atau tidak setuju. Yang
tidak. Semuanya tidak setuju ya? Tidak. Oke, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju mboten? Belum tentu. Oh, belum tentu. Jadi bisa iya, bisa tidak ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa. Setuju? Harus. Ya, oke. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oh, kadang-kadang ada yang setuju, ada yang kadang-kadang. Berarti ini, oh gitu. Ya, berarti belum satu persepsi ya. Nah, sekarang setelah nanti kita sharing tentang budaya positif, semoga nanti Bapak Ibu bisa menemukan jawaban yang terbaik. Apakah tadi menjawabnya sudah tepat atau belum, nanti akan kita temukan setelah kita belajar tentang budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan sharing tentang pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru atau perubahan paradigma baru itu seperti apa? Ada yang sudah pernah mireng atau mendengar? Oh belum? Oke, yuk sekarang coba ya. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum merdeka sampun mireng ya? Sampun mireng dan sampun menerapkan ya? Sudah kelas 1, oh belum? Kelas 6 ya Pak ya? Oh ya besok tahun depan ya Pak? Kelas 1, 2, 4 dan 5. Jadi kelas 3 dan 6 harap bersabar, besok tahun depan menyusul ya. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka hafal dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 6. Apa saja? Bisa dinyanyikan? Oh bisa. Report lagunya? Coba. Oh itu visi. Ya oke, sambil nanti kita mengingat-ingat ya. Ada apa saja? Ada 6. Tidak nyanyi dulu tidak apa-apa. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, berakhlakmu. Ya masih 3 lagi, nama Bapak Ibu. Mandiri, terus gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Saya tadi ingat lagunya Bapak Ibu. Masih proses ya, nanti pasti. Baiklah Bapak Ibu, jadi untuk kurikulum merdeka ini memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu student center. Apa itu Bapak Ibu? Ya, apa itu? Berpusat pada siswa. Hebat sekali Pak Samsul Arif. Kalau dulu ya, dulu pas saya masih kanak-kanak itu kan teacher center ya, jadi guru yang berperan. Kalau sekarang itu diharapkan siswa itu benar-benar aktif, jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat Bapak Ibu, yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, profil pelajar Pancasila juga mencakup mengenai kemampuan pelajar untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan dan kemajemukan. Yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif. Next. Yang kedua disiplin positif. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin itu yang ada di benak Bapak Ibu apa ya? Manut. Manut, tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Tidak melanggar peraturan. Apa meleh? Tepat waktu, tidak melanggar peraturan. Manutnya tadi manut apa Pak? Manut aturan. Manut aturan ya. Manut aturan. Terus ada lagi?
dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Berarti kita setiap hari sebenarnya disiplina Bapak Ibu. Kita kan setiap hari belajar ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, betul tadi ya, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, leres betul Bapak Ibu. Iya. Sekarang masih? Nah, padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman atau bahkan kalau bisa itu dihindari Bapak Ibu, jangan memberikan hukuman kepada anak kepada murid, atau itu bisa digunakan tetapi jangan terlalu sering, tapi lebih baik memang tidak. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi datang dari diri mereka sendiri, bukan karena adanya aturan, bukan karena adanya tekanan paksaan ya. Jadi mereka itu datang tepat waktu ke sekolah esok merumput itu karena mereka benar-benar dari dalam diri mereka sendiri, karena senang belajar misalnya ya. Kemudian murid yang memiliki disiplin positif itu akan memotivasi dirinya sendiri, memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja ya? Ada yang sudah pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal? Nah, itu ya? Ya. Di depan. Coba dibacakan. Oh, Ibu belum siap, silakan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun antar belakang. Terima kasih Bapak Samsul. Jadi nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang diakui seluruh dunia nih Bapak Ibu. Jadi nilai-nilainya itu diakui di seluruh dunia, nilai-nilai kebajikannya. Nah, beberapa institusi organisasi pendidikan itu telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi ya. Coba Bapak Ibu apa saja tadi? Beriman dan bertakwa. Nah, lagunya seperti ini ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Itu 3 urut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengurutkan sendiri berdasarkan dinyanyikan. Siap ya Bapak Ibu ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Suaranya luar biasa, sangat merdu. Kemudian yang kedua itu dari IBO Primary Years Program. Itu yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu dari apa tadi Bapak Ibu? IBO Primary Years Program atau PYP. Oke, the next ya. 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation IHI
Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Ibu-ibu, ibu-ibu mau nggak, Bu? Ya, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ada 9 ya, sesuai dengan namanya itu ya Bu ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis itu 1 poin, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Terima kasih ya Ibu Sukasmi. Kemudian nilai kebajikan dari institusi organisasi selanjutnya yaitu keterampilan hidup. Monggo Bapak Ibu bisa minta tolong untuk membacakan. Keterampilan hidup yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Terima kasih Bapak Sigit Nugroho. Kemudian yang selanjutnya adalah petunjuk hidup. The 7 essential virtues atau the moral intelligence. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Okay, the next. Nah, ini yang terakhir dari proyek nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa dilihat di layar, itu ada peduli, keterus terangan, ya. Monggo ya Bapak Ibu dipun presan ini ya Mbak. Untuk selanjutnya nilai-nilai kebajikan itu yang kita kenal ya Bapak Ibu, yang biasanya ada di sekitar kita ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri dan kesabaran. Oke, next. Nah, Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar dan nanti sampai yang nomor 8 akan disampaikan oleh Bapak Haryadi Nugroho dan Ibu Wahyu Nurmidi Astuti. Kami persilahkan Bapak Haryadi, monggo. Mohon izin Bapak Ibu, di sini kami mengajak sharing bukan niat untuk menggurui atau yang lainnya, tapi kami ingin sharing ilmu yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Di sini kami akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Di antaranya kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Quest Theory. Yang pertama itu apa? Bertahan hidup, meliputi kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Poin selanjutnya yaitu kebebasan, merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak bergantung dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kesenangan, Tuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Mungkin di sini ini salah satu poin dari materi pendidikan guru penggerak. Tapi Bapak Ibu juga bisa mempelajari identifikasi kebutuhan dasar murid itu di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Kebetulan ada sama topiknya. Nah, kebetulan kami juga pernah membuat aksi nyata dari poin ini, kebutuhan dasar identifikasi kebutuhan dasar murid. Contohnya seperti ini. Jauh Bapak Ibu, ini contoh identifikasi kebutuhan dasar murid yang pernah kami buka atau pelajari di platform Merdeka Belajar. Nah, di sini ada disiplin positif.
Di antaranya tentang teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow juga ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa senang, kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki serta kasih sayang, kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri dan kebutuhan akan estetik. Nah, pada identifikasi kebutuhan dasar murid dulu kami menggunakan angket atau kuesioner kepada murid dengan ada 4 skala. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, di sini dulu kami menggunakan kisi-kisi kuesioner antara lain kebutuhan fisiologis, dapat belajar dengan baik, kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, kemudian rasa aman, kemudian dari yang terakhir itu kebutuhan akan yang nomor 5 turun lagi Bu, aktualisasi diri. Ini dulu contoh aksi nyata dari platform Merdeka Mengajar yang pernah kami identifikasi, dan hasilnya juga kami tampilkan. Ini contoh angketnya waktu kita mengidentifikasi dasar murid. Ada 4 skala: sangat setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini contohnya. Nah, ini stop dulu Bu. Ini dulu kami mengumpulkan hasil kuesioner kebutuhan dasar murid menggunakan angket. Kemudian dari angket itu kita jabarkan ke dalam kolom dan diidentifikasi per subbagian. Nah, ini ada contoh-contohnya penilaian per aspek. Itu ada berapa persennya juga kami presentasikan dalam presentasi. Nah, ini contoh analisisnya. Nah, ada yang sudah terpenuhi, ada yang belum terpenuhi, ada yang cukup, dan ada yang masih kurang. Ini contohnya dulu yang waktu kami kerjakan di platform Merdeka Mengajar di PMM. Mungkin Bapak Ibu Guru nanti juga bisa membuat komunitas belajar di sekolah kami di PMM itu, dan kita bisa belajar bersama membuat aksi nyata. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya dulu. Ini contoh sampel angket kuesioner siswa tentang kebutuhan dasar murid. Nah, ini contoh identifikasi kebutuhan dasar murid yang sudah kami upload di aksi nyata PMM, dan alhamdulillah dari asesor menurunkan sertifikat. Itu ada sertifikatnya. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau murid itu kan pasti ada motivasinya, perilakunya. Nah, diantaranya seperti berikut. Nah, ada beberapa motivasi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini cenderung cari aman atau unsur dari ekstrinsik, unsur dari di luar diri manusia atau murid. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasinya untuk berbuat baik berarti ada unsur dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang ketiga itu yang baik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Berarti murid atau manusia itu sudah sadar akan kebaikan dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sangat bagus, karena itu unsur dari dalam diri manusia itu sendiri atau unsur intrinsik. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada bedanya hukuman dan ada penghargaan. Yang pertama, hukuman itu cenderung apa? Bapak Ibu Guru bisa menyebutkan? Menyakitkan. Kemudian timbul rasa takut, tidak nyaman, ada cenderung memaksa. Kemudian ada yang menjadi rendah diri. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Murid menjadi istilahnya ngedon, itu yang tidak diperkenankan. Kemudian penghargaan untuk yang kami pelajari itu sekarang juga penghargaan tidak efektif atau cenderung untuk tidak diberikan. Contohnya itu penghargaan merusak hubungan, contohnya ada iri. Kemudian nah ini yang poin keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ternyata ranking itu ada baik buruknya juga. Oke, kalau yang rankingnya tinggi, misalnya masuk 3 besar, pasti dapat penghargaan, wah cah pintar. Tapi
Tapi coba bayangkan kalau yang masuk di peringkat ke bawah, bagaimana perasaannya. Nah, untuk yang sistem ranking sendiri saya pernah merasakan ini waktu di tingkat jenjang SMP. Saya juga pernah bercerita kalau pernah di peringkat 3 besar dari bawah, tapi saya bisa menunjukkan itu di ujian nasional. Saya masuk ke 5 besar di kelas, yang biasanya di barisan ke bawah, tapi di ujian nasional nilainya di atas. Nah, untuk yang poin 4 ini saya merasakan diri, jadi bisa cerita kalau sistem ranking itu saja ini tidak objektif. Kalau yang objektif itu seperti asesmen itu langsung malah lebih objektif, dan juga meramas dan menghargai diri. Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini restitusi sudah mulai kita bahas. Kalau konsekuensi itu contohnya apa? Satu, penguatan jangka pendek, bedanya restitusi dengan konsekuensi. Dan juga perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, dan murid menghormati peraturan. Di sini murid tidak sadar tapi cenderung ingin menghormati peraturan, itu yang konsekuensi. Sedangkan restitusi itu menjadi murid sadar akan contohnya kesalahannya. Dari sadar akan kesalahannya itu kemudian berusaha memperbaiki, dan kemudian setelah memperbaiki dia kembali ke kelompoknya atau temannya dengan pribadi yang lebih bagus. Itu contohnya konsekuensi dan restitusi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kita akan bahas bersama tentang restitusi. Oh ya, sebelum kita lanjut dengan restitusi, apakah ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan atau menanyakan tentang restitusi itu sendiri sebelum sampai ke segitiga restitusi? Itu caranya bagaimana ya Pak ya, untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini perlu ada bantuan dari guru ataukah murid sendiri, itu apakah mereka juga mampu? Terima kasih Bu Marmi, pertanyaannya luar biasa. Nah, di sini restitusi ada pendampingan dari guru. Yang pertama itu prosesnya apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Murid intinya itu paham akan apa yang dilanggar. Contohnya kalau sudah ada keyakinan kelas, kemudian bisa kembali ke kelompok mereka. Kalau ciri-cirinya itu menebus kesalahan. Oh ya, nanti ada contoh video tentang restitusi, bagaimana kita berproses, bagaimana murid kemudian dipanggil secara personal oleh guru, dalam hal ini guru kelasnya, ditanya apa kesalahannya, kemudian ditanyakan keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu kemudian nanti ditanya apa yang dilanggar, dan nanti kita carikan solusi untuk bisa menjadi yang lebih baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam tanda kutip itu hampir mirip, tapi ada konsekuensinya tersendiri. Yang pertama, kalau hukuman itu menghukum siswa dengan misalnya marah, murid itu cenderung mendown, mentalnya itu turun. Kalau konsekuensi itu berarti misalnya tidak mengerjakan PR, kemudian dikerjakan waktu istirahat, itu biasanya kalau udah perjanjian, misalnya ada kesepakatan. Kemudian restitusi. Kalau restitusi kan guru menanyakan kelas kalau menyelesaikan masalahnya, misalnya tidak mengerjakan PR, apa karena dia sudah berusaha di rumah, mengerjakan PR tidak ada yang mendampingi, kemudian tidak bisa mengerjakan solusi atau bagaimana. Tapi kalau di restitusi nanti guru didampingi secara personal. Nah, di sini kita akan belajar 5 posisi kontrol. Sebelum kita ke contoh segitiga restitusi, kita akan ke posisi kontrol terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum. Kalau zaman kita sekolah dulu, guru cenderung menghukum, bahkan dengan fisik kalau zaman dahulu. Kalau sekarang tidak boleh atau dilarang. Contohnya dengan kata-katanya pun konotasinya sudah beda. Contohnya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan depan. Kalau boleh tahu apa Bapak Ibu guru di sini masih ada yang seperti ini. Dengan ada yang keras, cenderung menjudge murid. Contohnya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Apakah masih ada di waktu sekarang? Tentunya sudah tidak ada nih Bapak Ibu, karena itu tidak boleh. Kemudian guru sebagai
posisi kontrol teman. Di sini mengajak ayo kita tertib. Tentunya dengan posisi teman itu sebelum kita mengajak siswanya itu dalam artian teman untuk tertib, Bapak Ibu guru juga harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, di sini sebelum masuk ke segitiga restitusi kita akan ke dalam tanda kutip pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru keluar sama kamu. Terus ada yang memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, nanti kita akan masuk ke segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas yang ada contoh segitiga restitusi atau penerapannya kan disampaikan ke rekan kami, Bu Widi. Monggo. Oke, terima kasih Pak Haryadi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Coba sebentar Pak, ingin lihat di posisi remote control tadi. Lagi, depan. Oke, Bapak Ibu bisa diperhatikan ya. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang sudah kita terapkan di sekolah kita yang mana? Untuk Bapak Ibu sendiri yang sudah jenengan terapkan kepada anak-anak. Kemarin tertawa bagaimana Bu? Kadang-kadang itu saking jengganya membuat anak itu merasa bersalah itu. Oh, berarti yang dodok itu ya Bu ya? Oke, kalau Bu Bagi mungkin pernah membuat siswa menjadi merasa bersalah. Untuk yang lainnya Bapak Ibu, apakah ada yang menganggap murid itu sebagai teman atau pemantau atau manajer? Karena kalau jadi teman terus itu melunjak. Oh, melunjak. Oke, nanti akan kita bicarakan. Untuk posisi ini mungkin ada beberapa yang sudah kita terapkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja terhadap murid kita. Oke, masuk Bu, kita ke keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan belajar pada keyakinan kelas. Monggo Bu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba kita lihat dari dua soal ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman saat berkendara dengan mobil? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kenapa kok pakai mobil itu? Kalau menggunakan mobil itu kita harus menggunakan sabuk pengaman. Kalau Pak Samsul? Biar nggak ngisi. Biar nggak kena 100.000 kata Pak Samsul. Yang lainnya Bapak Ibu? Biar aman. Biar aman, biar yang pojokan Bu Eni atau Bu Titin. Kenapa toh kita harus menggunakan sabuk pengaman? Biar selamat. Oke, berarti keselamatan ya. Yang untuk Pak Samsul maaf jawabannya masih kurang tepat. Jadi yang lebih tepatnya lagi itu tentang keselamatan. Jadi mungkin polisi itu membuat peraturan itu untuk keselamatan. Kemudian yang kedua tentang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini mungkin pada saat pandemi kemarin. Ada yang bisa menjawab kenapa tuh pada pandemi kemarin kita harus selalu melindungi diri pakai masker, bahkan di rumah pun kita harus menggunakan masker jejeran berdua dengan orang juga sudah pakai masker. Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang sering pakai masker sampai sekarang itu biasanya belum bisa dilupakan tentang masker. Apa begini? Kenapa tahu kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Untuk menjaga kesehatan. Oke, yang paling utama yaitu tujuannya kita akan menjaga kesehatan. Jadi dari dua pertanyaan ini kita mendapatkan nilai keselamatan dan juga kesehatan. Nah, keyakinan kelas itu kan juga sudah dibahas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu dari nilai-nilai tadi, nilai keselamatan dan juga nilai
dalam diri kita sendiri. Beda dengan peraturan yang terikat. Bapak Ibu lebih senang dengan keyakinan atau dengan terikat? Kalau terikat kan kayak seakan-akan itu ada paksaan. Lebih senang yakin atau dengan paksaan? Keyakinan yang mengikat. Satu saja Pak. Lebih nyaman dengan yakin atau peraturan yang terikat. Kalau keyakinan itu kan muncul dari diri sendiri tanpa paksaan. Sedangkan peraturan itu biasanya kan dibuat untuk dilaksanakan. Berarti kan ada suatu paksaan nih. Dan kita kan lebih nyaman pada keyakinan. Ya, yakin deh Pak Sigit ya, lebih baik yakin daripada terpaksa ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah di sini ada beberapa cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan yang universal. Kemudian sedikit dan mudah diingat. Terus yang ketiga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima dibuat dengan kata-kata positif. Dengan kata-kata positif itu berarti membuat keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Terus yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu harus disepakati oleh seluruh warga sekolah atau seluruh anggota yang ada di dalam kelas. Nah, tadi ada yang bertanya apa toh segitiga restitusi itu? Oke, Pak Haryadi bisa dilanjutkan. Nah, segitiga restitusi. Sedangkan restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu dapat membantu siswa murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, inilah dia bentuk dari segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang bawah dulu ya, yang bawah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mengetahui masalah apa yang sudah dilakukan, kemudian miring ke atas, yang sebelah, naik maaf, sini ya. Itu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita bertanya mengapa atau alasannya apa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang turun ke bawah tentang menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas apa saja yang sudah disepakati, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, di sini kita akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu diperhatikan ya, ini ada seorang guru beserta muridnya bernama Siti. Gurunya masih muda ya? Ada yang kenal dengan orang ini? Enggak. Oh, enggak kenal. Sebentar suaranya sama. Kayaknya sih itu ya gurunya. Oh, iya. Oh, maaf sebentar dengan suara. Bagaimana Pak Haryadi? Aman-aman suaranya enggak terdengar.
Jadi di sini tujuan dari segitiga restitusi kita itu adalah untuk menyelesaikan masalah dari seorang murid dengan cara tadi menstabilkan identitas. Ya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu, kira-kira setelah kan tadi ada yang sudah melakukan tindakan sebagai penghukum dari Bapak Ibu, pernah nih. Nah setelah melakukan hal itu apa yang Anda rasakan, dengan rasakan? Terus merasa saya sendiri pernah dukung sakit sampai sekarang teringat, jadi saya juga terus wah kalau itu saya salah. Oh gitu Ibu. Berarti mungkin penerapan itu tidak tepat gitu, Iya, belum jelas. tepat dan Jelas tidak tepat. Oke, kemudian adakah Bapak Ibu di sini yang pernah memperlakukan siswa sebagai teman? Posisi antara guru dan murid itu ya biar muridnya ada apa namanya pembelajaran yang bagus, jadi mungkin menerapkan siswa itu sebagai teman kita. Adakah Bapak Ibu? Ada Bu. Oh ada. Bagaimana Bu Kasmi? Mungkin karena banyak ponakan dan tetangga di sini, jadi mereka menganggap saya sebagai teman. Oh karena sudah kenal dari dulu ya Bu ya. Kemudian adakah dari Bapak Ibu yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer? Jadi kita menanyakan tentang tentang kesalahan apa yang sudah dilakukan, kemudian kita menanyakan alasannya. Setelah menanyakan alasannya, kita memberi solusi bagaimana supaya masalah itu tidak terulang kembali. Sudah ada belum ya Bapak Ibu? Sudah. Bagaimana Pak Riani? Berharap rasa yang normal itu. Nah itu Bapak Ibu intinya di sini ada seorang siswa yang memiliki kasus siswa tersebut terlambat saat datang ke sekolah. Nah, kemudian siswa tersebut dipanggil oleh gurunya, dipanggil ke ruangan tersendiri dan menanyakan peristiwa kejadian apa yang sudah dibuatnya dan apakah kejadian itu merupakan suatu tindakan pelanggaran. Itu disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu menanyakan kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh seorang murid. Oke, bisa dilanjut. Setelah menstabilkan identitas, kemudian masih dialog yang stabil ya Pak? Nah, setelah menstabilkan identitas, di sini guru melakukan validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah itu menanyakan alasannya apa. Tadi kan seorang siswa itu terlambat datang ke sekolah. Ternyata alasannya karena siswa tersebut pada malam hari bermain HP, main game sampai terlalu malam sehingga dia bangun kesiangan. Akibat dari bangun kesiangan itu adalah dia terlambat berangkat ke sekolah. Lanjut Pak. Nah setelah menanyakan validasi tindakan, belum Pak. Nah setelah menanyakan validasi tindakan, guru menanyakan tentang keyakinan kelas. Di sini siswa tersebut ditanya oleh guru tentang keyakinan kelas apa saja yang sudah disepakati di kelas. Salah satunya adalah disiplin waktu, mengerjakan tugas, kemudian menjaga kebersihan kelas, dan juga menyayangi teman. Nah, guru bertanya, adakah salah satu tindakan yang dilanggarnya? Ternyata siswa tersebut
menjawab ya, keyakinan kelas yang dilanggarnya yaitu tentang kedisiplinan waktu. Jadi siswa merasa dia telah melakukan kesalahan pada kedisiplinan waktu. Setelah murid tersebut mengakui kesalahannya, kemudian guru menindaklanjuti, memberi masukan kepada siswa tersebut bagaimana caranya supaya kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Jadi guru menyarankan supaya siswa tersebut tidak tidur terlalu malam sehingga bangunnya juga tidak kesiangan. Itu untuk kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua. Nah, ini dari Bapak Ibu guru, dari Bapak guru kita. Ada yang kenal nggih? Nah, di sini juga salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dengan masalahnya kasus yaitu siswa tidak melaksanakan piket kelas. Diputar boleh Pak? Tidak ada suaranya kalau Pak. Nah, di sini guru menanyakan kesalahan apa yang sudah dilakukan. Ternyata siswa tersebut juga terlambat berangkat ke sekolah sehingga dia tidak melaksanakan kewajibannya yaitu piket kelas. Kemudian bisa next Pak. Setelah itu guru melakukan validasi tindakan. Alasannya kenapa tidak berangkat? Alasannya kenapa terlambat sekolah? Alasannya kenapa tidak melakukan piket kelas gitu? Nah itu. Kemudian siswa menjawab karena terlambat. Setelah itu di sini juga kasusnya guru menanyakan keyakinan kelas apa saja yang sudah dilakukan atau disepakati di kelas. Ternyata siswa tersebut juga mengaku bahwa dia melakukan satu kesalahan, yaitu yang tidak mematuhi tentang keyakinan kelas yang dilaksanakan. Kemudian pada sesi ini guru juga memberikan pengertian, memberikan tentang arahan bagaimana caranya supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi guru menyarankan untuk siswa yang piket kelas ini disuruh berangkat lebih awal. Jadi saat dia berangkat lebih awal, siswa tersebut bisa melaksanakan kewajibannya untuk piket kelas. Lanjut Pak. Nah di sini juga ada yang kenal nih Bapak Ibu? Iya. Ini juga salah satu teman kita telah melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Itu tentang kasus siswa yang membuang sampah. Nah di sini dari guru menanyakan seorang siswanya karena saat istirahat, saat masuk itu tidak sengaja bu guru ini melihat bahwa siswa tersebut membuang sampah sembarangan. Kemudian guru bertanya kepada siswa tersebut menanyakan tentang yang awal tadi Pak, menanyakan tentang kesalahan yang dia lakukan. Jadi kesalahannya itu siswa tidak sengaja membuang sampah, dilarang gurunya tahu. Nah, kemudian siswa tersebut dipanggil oleh gurunya. Setelah itu, guru melakukan validasi tindakan salah. Guru menjelaskan tindakannya itu salah dan alasannya kenapa. Jadi saat ditanya ternyata siswa tersebut membuang sampahnya tidak sengaja karena dia terburu-buru ingin masuk ke kelas. Nah setelah yang ini tentang menanyakan keyakinan kelas juga sama. Di akhir pembicaraan ini ternyata bu guru menanyakan tentang keyakinan kelas apa saja yang sudah disepakati di kelas. Setelah itu guru juga bertanya perbuatan apa yang sekiranya melanggar tentang keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas yang dilanggar oleh siswa ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu adalah membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian siswa tersebut tidak membuang sampah. Membuang sampahnya itu dilarang tidak di tempat tidak pas gitu ya. Jadi segitiga restitusi itu kita awalnya yang harus kita lakukan itu adalah menanyakan kesalahan apa yang sudah diperbuat. Kemudian dengan pelan guru bukan kok malah menyalahkan, tapi guru juga berbicara baik-baik, mungkin dengan ya tidak apa-apa karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita buat senyaman
mungkin supaya siswa itu tidak takut. Setelah melakukan yang tadi, kemudian guru menanyakan alasannya, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas dan solusinya bagaimana supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Nah, Bapak Ibu, kita tiba waktunya pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hukuman dan penghargaan tidak dapat memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Meskipun itu bisa membuat peserta didik termotivasi, tetapi sifatnya hanya sementara karena tidak berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kami mohon harapkan untuk kita semua, khususnya di SD Negeri Baru, hukuman itu ternyata sudah tidak berlaku ya. Jadi kalau misalnya kita menemui siswa yang memiliki karakter berbeda, mungkin dia lebih aktif atau susah untuk diatur, mungkin kalau diberitahu oleh guru dia memiliki cara sendiri untuk bermain atau untuk rame, itu bukan dengan cara hukuman ya. Karena hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak tepat kita terapkan pada segitiga restitusi ini. Bisa nggih Bapak Ibu ya, kita bersama-sama. Kemudian yang kedua, kesimpulannya yaitu setiap perilaku murid mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi sudah disebutkan, jadi kebutuhan dasarnya itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita merampas kebutuhan dasar dari murid tersebut. Kemudian posisi kontrol yang tepat untuk guru ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dari 5 tadi berarti yang harus kita terapkan itu adalah yang manajer. Yang terakhir tadi ya, dengan menerapkan segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan sehingga murid dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan dengan hukuman, bukan dengan teman, bukan juga dengan merasa bersalah, karena itu ya. Jadi mungkin kalau ada anak yang agak susah diatur, bagaimana caranya kita menindaklanjutinya dengan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Sudah paham ya? Mungkin bisa kita terapkan mulai hari ini. Sekian, adakah pertanyaan Bapak Ibu atau ada masukan? Monggo, ada waktu 3 menit. Sudah? Apa Bu? Bagaimana Bu Kasmi? Pak Santono bertanya, boleh? Oke, itu sudah, thank you. Saya sedikit ingin bertanya kepada Bapak Ibu bertiga ini, karena dengan materi yang disampaikan tadi kan pada dasarnya Bapak Ibu mengajak kita untuk menghindari hukuman dan juga penghargaan, gitu nih. Nah, pertanyaan saya adalah memberikan apresiasi kepada siswa itu kan salah satu cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar siswa nih. Nah, apabila itu mungkin tidak disarankan adanya apresiasi maupun penghargaan itu, kira-kira solusi yang bisa dimunculkan agar pembelajaran kita itu tetap mampu untuk menarik motivasi siswa bagaimana? Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya, sangat bagus dan sangat menarik ya. Monggo Pak Aryati bisa bantu untuk menjawab. Mohon izin menambahkan Pak Samsul. Nah, di sini kan karena tidak ada bolehnya suatu apresiasi atau penghargaan, nah kita bisa menjadikan siswa yang unggul itu sebagai tutor sebaya. Nah, kita jadikan pembelajaran itu per kelompok-kelompok kecil, misalnya tadi dari 4 sampai 5 murid. Nah, dari siswa yang itu dalam tanda kutip bibit unggul bisa menjadi tutor sebaya. Nah, nanti dia bisa bereksplorasi, dia bakatnya muncul. Aku mungkin dalam hatinya itu sadar, aku bisa ngajari teman-temannya. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu bisa menjadikan dia tutor sebaya untuk mengajari temannya yang belum paham. Misal ada yang bisa pintar dalam matematika, suruh ngajari temannya matematika. Pintar
keterampilan, suruh ngajarin temannya keterampilan. Intinya kita berikan dia ruang aktualisasi untuk dia bisa bereksplorasi, menampilkan dalam tanda kutip keunggulannya dia kepada teman-temannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Pak Samsul, sudah? Mungkin Bapak Ibu sudah ya, adakah masih mau menambahkan lagi? Sudah ya Bapak Ibu ya, mungkin cukup sekian dari kami tentang pembahasan budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan adanya pemaparan ini kita semua sadar akan apa itu tanggung jawab kita sebagai guru untuk tidak menghukum dan tidak memberikan apresiasi yang berlebihan. Bapak Ibu masih semangat? Saya pengen angkat jempolnya sebentar. Dua oke? Saya sama. Kita mau tepuk hebat. Tepuk hebat kan? Tepuk hebat. Hebat. Sambil nunjuk jempolnya kan kita ya. Jadi kita yang hebat. Oke.